Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamdu wal quwwah wal qudrah wal iradah wal hayyu wal qayyum la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hanya kepada Allah lah kita mengabdikan diri. Allah lah yang paling pantas untuk kita utamakan. Allah lah yang paling pantas untuk kita cintai, kita nomor satukan. Betapa makhluk-makhluk selain Allah sudah sepatutnya untuk berzikir dalam rangka mengkonekkan, menghubungkan komunikasi yang intensif dengan yang maha hidup. Manusia ini makhluk yang lemah, yang hidupnya terbatas. Karena itu kita jangan jauh-jauh kepada yang maha tak terbatas, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan sharing tentang kekuatan zikrullah, kekuatan zikir kepada Allah. Zikir itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengharuskan kita untuk berzikir. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Maksud daripada perintah itu ya tujuannya adalah mewajibkan. Jadi tidak ada ulama yang membantah bahwa zikir itu wajib. Tetapi melihat fenomena sekarang ini, kok ada sekelompok orang yang berzikir tetapi tidak menimbulkan kedamaian. Mereka berzikir tetapi kering dari pergaulan. Mereka berzikir tetapi kepada pasangannya tidak dirasakan kehangatan. Kalau begitu ada berarti zikir-zikir yang bukan membawa dia dekat sama Allah, tapi justru jauh sama Allah. Karena itu sekarang ini saya sedang menulis buku, judulnya sudah hampir selesai ini buku, judulnya Ketika Zikir Menjadi Berhala. Ya. Di satu sisi zikir diwajibkan, tetapi kalau salah berburu, salah memaknai hakikat zikir, itu zikir-zikir bisa menjadi berhala. Bisa saja orang berzikir untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar, menghindari menghindari kerja yang lebih besar. Ada orang masuk kelompok zikir karena nggak betah di rumah, karena tidak senang mendidik keluarganya. Jadi cari kompensasi dengan zikir. Ada orang asal-asal berzikir, dalam zikirnya dia katanya dapat ilham, kemudian ngaku jadi nabi. Ya. Ada orang yang berzikir, tetapi dalam waktu yang tidak begitu lama ngaku dapat wahyu. Ya. Ini berarti memang ada potensi-potensi di mana orang ketika berzikir, zikirnya itu justru menjadi berhala dan pembatas antara dia dan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari sama-sama kita jadikan zikir itu sebagai paradigma. Ya, apa itu paradigma? Paradigma itu bisa diartikan mendemonstrasikan sesuatu, itulah zikir, mendemonstrasikan sesuatu. Tetapi dia juga harus menjadi sikap hidup dan cara pandang, perspektif. Artinya ketika orang berzikir itu tidak hanya berhenti kepada lisan yang dia ucapkan. Ini zikir yang masih paling rendah ya ucapan. Ketika dia menjadi sebuah pandangan hidup, sikap hidup, welcome scheme, di mana aktivitasnya itu, kerjanya itu adalah bagian dari zikirnya. Ketika orang bekerja, dia niatkan untuk mencari nafkah buat keluarganya, itu sebenarnya bagian dari zikir. Ketika dia minum, dia ingat Allah, itu zikir. Ketika dia menulis buku yang bercerita tentang keagungan Allah, itu juga zikir.
Jadi zikir itu harus menjadi paradigma bagaimana dia bergaul, bagaimana dia berkomunikasi, jadi menjadi satu kesatuan, menjadi terintegrasi, tidak dipisah-pisahkan. Jadi kalau zikir itu masih menjadi sesuatu, akhlak adalah sesuatu yang lain, nah ini namanya zikir yang bisa membawa berhala itu tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira 2 minggu yang lalu kita baru saja mengalami apa yang disebut dengan gerhana. Saya kebetulan diminta untuk menjadi imam sholat gerhana sekaligus menyampaikan khutbah. Betapa kita lihat Rasulullah dulu juga ketika saat gerhana beliau khutbah gerhana dan sholat. Yang disampaikan ketika khutbah itu diantaranya perbanyak zikir. Ya, perbanyak zikir. Kenapa? Karena gerhana itu bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi juga gerhana itu bagian dari tanda-tanda akan turunnya azab. Begitu kata Rasulullah. Kalau kita lihat sekarang ini azab yang sudah begitu banyak mendera kita, ya, saya pikir sudah menjadi berita yang sangat sering didengar. Apakah kecelakaan, apakah kriminalitas, pembunuhan, bencana alam berbentuk longsor, banjir, macam-macam, kebakaran. Sepertinya ada hubungannya ketika Rasul mengatakan gerhana itu adalah akibat akan turunnya azab yang lebih besar. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah saatnya momentum untuk kita menjadikan zikir kita menjadi semacam falsafah hidup kita, menjadi pandangan hidup kita. Karena nggak bisa kita ini jauh-jauh dari Allah. Zikir itulah semacam parabola, semacam channel yang menghubungkan kita kepada Zat yang Maha Hidup. Boleh jadi ada ulama yang mengatakan gerhana itu juga bagian dari tanda-tanda akan berakhirnya zaman. Kalau kita lihat betapa banyaknya bencana yang terjadi sekarang ini, fenomena-fenomena yang terjadi, orang di satu sisi menghamburkan uang begitu banyak, di satu sisi banyak orang yang kelaparan. Boleh jadi ini betul, ini bagian dari tanda-tanda akan berakhirnya zaman. Bahkan dalam sebuah buku yang saya baca itu jelas-jelas dia mengatakan sepertinya usia dunia ini tidak lebih dari 30 tahun lagi. Terlepas itu apakah benar atau tidak, tapi Al-Quran mengatakan idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kalau memang sudah saatnya datang, orang yang tadi sibuk bekerja bingung, ada apa ini? Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya juga kaget, ada apa ini? Datang begitu tiba-tiba, gak ada yang bisa mendustakannya. Karena itu dalam kesempatan ini mari sama-sama Bapak Ibu kita coba tundukkan lagi kepala kita, kita tatap batin kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh berzikir menyebut nama Allah yang Maha Hidup, yang menentukan dan meletakkan takdir dan nasib pada hidup kita? Sekarang ini banyak orang berzikir, tetapi minim sekali pemahaman dan kesadarannya terhadap lapas-lapas zikir itu. Ya, ketika kita sudah mengatakan dalam setiap selesai sholat, Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah pemilik kebahagiaan, pemilik keselamatan, pemilik kesejahteraan. Ya Allah antas salam, antas salam. Darimulah kesejahteraan itu, bukan dari yang lain-lain, dari engkau ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, kepadamulah kembali keselamatan itu. Tetapi kenyataannya kita belum mampu menciptakan darussalam itu. Ya, darussalam apakah buat diri kita, buat keluarga kita? Ada orang yang berzikir, istrinya telepon sama saya, Ustaz, suami saya sejak ikut kelompok zikir, tapi omongannya justru kok kasar sekali sama saya. Saya direndah-rendahkan, katanya saya beruntung punya suami seperti dia, saya diangkat dari orang miskin, saya sebenarnya gak sepupu sama dia. Itu ucapan-ucapan dari orang yang zikir. Jadi sebenarnya ada apa ini? Ini sepertinya memang minim pemahaman antara apa yang diucapkan dengan akhlaknya. Banyak orang sekedar menjalani hidupnya, ya, misalnya mengikuti arus kehidupan, terkadang berani melawan arus, tapi apa yang dicari dalam melawan arus tidak pernah dirumuskan secara serius. Jadi sebenarnya zikir itu adalah strategi yang terbaik supaya setiap kita ini muslim yang bertauhid itu begin from the end. Dengan zikir itu kita ingat Allah. Dengan ingat Allah kita jadi memulai dari akhir. Dan gimana nanti kita mati itu nanti saat kita sedang berzikir atau saat sedang lalai.
Jadi orang yang sukses itu memang dia selalu start from the end, memulai dari akhir. Gimana nanti dia matinya? Saat dia sedang lalai sama Allah atau saat sedang zikrullah? Nah, lewat zikir inilah kita bisa merencanakan yang terbaik. Bagaimana nanti di akhir hidup kita. Insya Allah kita semua yang hadir pada hari ini saat dipanggil Allah, saat kita sedang berzikir. Disinilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita. Ya, saya banyak membaca survei. Luar biasa kehidupan remaja-remaja kita sekarang. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena jauh dari Allah. Karena di keluarga, di rumah tidak biasa disampaikan kepada mereka pentingnya, urgennya zikir itu. Mungkin kita tidak perlu kaget ya, karena mungkin sudah lihat fenomena yang kita lihat di TV, yang kita baca di koran, bagaimana generasi-generasi muda di kota-kota besar misalnya. Republika itu melakukan survei di tahun 2000, 15 tahun yang lalu itu sudah dikatakan anak-anak remaja kita yang muda-mudi itu di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Jogja, dan Medan, itu yang anak-anak remaja yang melakukan hubungan intim suami istri pranikah itu sudah mencapai 64%. Itu di tahun 2000. 64%. Kalau 15 tahun kemudian seperti sekarang, saya nggak tahu apakah itu berkurang atau justru bertambah. Dan orang-orang yang diteliti, remaja-remaja yang diteliti itu 70% mengaku melakukan hubungan intim justru di rumah saat orang tuanya pergi. Jadi anak-anak yang melakukan hubungan seks pranikah itu merasa nyaman berbuat begitu di rumah. 70% melakukannya di rumah. Ada apa ini? Kalau kita bilang nggak usah sekolah ke Amerika, nggak usah sekolah ke Eropa, di sana seks bebas, ya memang patut diwanti-wanti, bahaya memang seks bebas. Tetapi kalau lihat persentase remaja-remaja kita yang melakukan hubungan intim seperti itu, sepertinya sudah hampir sama saja. Jadi sebenarnya nggak soal anak kita mau sekolah di luar negeri, mau dimanapun, asal kita bimbing dia tauhidnya, mengerti makna zikir, insya Allah kita bisa menjaga generasi kita supaya tetap baik. Sungguh hasil riset yang sangat memprihatinkan kita. Aborsi itu yang dilakukan akibat hubungan gelap di Indonesia itu dalam 1 tahun itu kalau tidak salah ada 2.300.000 yang melakukan aborsi. Ya, 2.300.000 setiap tahunnya. Ada apa ini? Jadi kalau mau dibagikan, dirata-ratakan, itu hampir 1 hari itu ada 600 yang melakukan aborsi. Ya, bukan, bahkan per jam itu pun sudah dihitung. Dari banyaknya jumlah yang melakukan aborsi, per jamnya itu sudah 600 yang aborsi. Jadi dari jam 11 sampai ke jam 12 itu sudah ada 600 yang aborsi. Ya, saya pikir informasi yang seperti ini harusnya membuat kita semakin khawatir bagaimana benih-benih yang tak berdosa itu dihancurkan begitu saja. Ada yang dibuang di got, di lubang sampah, di kali, di septic tank, banyak, naudzubillah. Disinilah Bapak Ibu kita harus betul-betul menjadikan momentum saat amanah usia itu diamanahkan Allah kepada kita agar kita sungguh-sungguh berzikir, berhati-hati dalam jalan hidup ini, terutama buat keluarga kita, anak-anak kita yang kita cintai. Di dalam banyak kitab yang bisa kita baca, orang-orang yang bisa menjadikan zikir itu sebagai kekuatan itu terbukti. Ada istilah the magical power of repetition, kekuatan magic dari pengulangan-pengulangan. Jadi kalau kita misalnya mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah engkaulah yang maha menghidupkan, itu artinya dari dalam diri ini kita berusaha agar hati kita terus hidup, terus connect sama Allah, supaya kita berhati-hati. Ya, ada orang bijak juga mengatakan you become what you think and what you say most of the time. Anda pasti akan menjadi apa yang terus-menerus kita ucapkan. Kalau kita terus mengucapkan yang baik-baik, berzikir yang baik-baik, itulah kita, itulah kualitas kita.
Makanya orang soleh mengatakan tidak ada ibadah yang lebih utama bagi lidah setelah membaca Al-Quran selain dari zikrullah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Rasulullah dalam hadis qudsi, aku beserta hambaku selagi dia menzikirkanku dan kedua bibirnya bergerak-gerak menyebutku. Kelalaian dari berzikir inilah yang membuat sekarang orang mudah resah, mudah ketakutan, khawatir, mudah cemas, ya, mudah kecewa. Kenapa? Menyandarkan kepada yang lemah. Kalau orang berzikir itu sandarannya kepada Allah, jelas Allah yang maha gagah, itu yang bikin dia kuat. Sebuah survei juga mengatakan orang yang tidak bisa mengatasi rasa cemasnya ini, dia akan lebih cepat meninggal, lebih cepat mati dibanding orang yang bisa mengatasi rasa cemasnya. Kata Rasulullah, hati ini seperti besi bisa berkarat, dan salah satu yang bisa mengkilapkan hati yang berkarat itu adalah lewat zikir. Tidaklah segolongan orang menzikirkan Allah, melainkan para malaikat menghormati mereka. Jadi kalau kita berzikir, malaikat pun menghormati kita. Rahmat menyelubungi mereka dan Allah menzikirkan mereka bersama orang-orang yang ada di sisinya. Jadi Allah pun bercerita kepada para malaikat, kalau ada hambanya yang berzikir, nah itu ada hambaku yang sedang berzikir, nah itu disebutkan namanya. Itulah hebatnya, the power of zikir itu, kekuatan zikir. Semestinya memang zikir itu bisa menjadi terapi. Di mana banyaknya sekarang orang kena penyakit kena penyakit stroke, kena penyakit kecemasan yang berlebihan. Di dekat rumah saya itu di Menteng Bintaro, pengusaha muda tahu-tahu sudah gantung diri aja di kamarnya setahun yang lalu. Kenapa? Karena terlalu khawatir ketika usahanya bangkrut, ya udah nggak punya pegangan apapun. Mana Allah yang kita sebut la haula wala quwata illa billah. Ya. Mana Allah yang sering kita katakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup Allah yang menjadi wakil kita. Karena itu mari sama-sama coba setelah selesai sholat kapanpun, ya ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kadang-kadang tanpa ucapan begini mudah sekali terpleset. Sedangkan yang ahli ibadah saja bisa terpleset. Ya, setan itu ribuan tahun berzikir tapi terpleset. Itu karena hakikat zikir yang tidak sampai kepada dirinya. Jadi kita ini lebih punya peluang untuk terpeleset. Ya karena itu kita mohon kepada Allah agar dijaga Allah. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi banyak sekali zikir-zikir yang bisa kita ucapkan. Ada orang berzikir mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, supaya apapun yang dia lakukan atas nama Allah, bukan atas kepentingan-kepentingan. Ya semua tahu kita banyak keinginan, kita banyak harapan, ambisi-ambisi. Semua orang pasti berkeinginan itu. Tetapi kalau ambisi itu istilahnya tidak ada hadir Allah di situ, itu sama saja seperti kita bangkai-bangkai yang berjalan. Terakhir, firman Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi musuh, maka berteguh hatilah kamu dan zikirlah. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Sebenarnya ayat ini bukan hanya saat kita mau menyerang musuh. Banyak musuh-musuh di dalam diri ini banyak. Berhala-berhala di dalam diri ini banyak. Dalam kajian tauhid atau spiritual tasawuf itu, etika tasawuf, ya, itu penyakit manusia itu ada, penyakit hatinya itu ada 60.000. Itu yang harus kita lawan. Fi qulubihim marad, di dalam diri manusia itu ada penyakit, kata Quran. Kalau nggak disembuhkan lewat zikir, nggak disembuhkan lewat banyak ingat mati, penyakit itu akan ditambah-tambah sama Allah. Fazadahumullahu marad, makin ditambah-tambah. Ini bahayanya kalau kita menghindari zikir. Oleng kita. Kenapa? Ada yang maha gagah yang harus kita dekati. Wahai anak Adam, bila engkau ingat kepadaku berarti engkau bersyukur kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsiynya. Dan bila engkau lupa kepadaku berarti engkau durhaka kepadaku. Disinilah kekuatan zikir itu. Apalagi buktinya yang mau kita tunjukkan sama Allah, bahwa kita ini memang meyakini Allah, kita ini percaya sama kekuatan Allah, tapi nggak kita ingat-ingat
Apa itu buktinya? Jadi disinilah paling tidak menjadi salah satu kita punya koneksi yang kuat sama Allah lewat zikir ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, jumlahnya 99, kemudian untuk mencukupkan sampai 100 dia membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia melazimkan ini maka diampunilah kesalahannya, sebab walaupun dosanya itu sebanyak buih sekalipun. Jadi Abu Bakar, sahabat Abu Bakar itu dikenal sahabat yang paling hebat zikirnya. Tetapi tidak ada yang pernah tahu zikirnya apa saja. Karena setiap Abu Bakar berzikir, kalaupun ada orang yang mendekati, dia zikirnya di dalam, zikirnya pakai hati, nggak bisa terdengar sedikit pun. Sebaliknya kalau sahabat Umar bin Khattab berzikir keras sekali. Jadi kalau berzikir dalam sebuah masjid, satu yang berada dalam masjid itu dengar semuanya, karena keras sekali berzikirnya. Akhirnya sahabat datang ke Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, sahabat Abu Bakar itu berzikirnya itu halus sekali, bahkan nggak bisa kami dengar apa saja zikirnya. Sementara sahabat Umar zikirnya kok keras sekali. Akhirnya Rasulullah panggil Abu Bakar dan Umar. Wahai Abu Bakar, kenapa zikirmu itu nggak pernah kedengaran? Kenapa zikirmu halus sekali, zikir dalam hati saja? Apa maksudmu? Kata Abu Bakar saat itu, ya Rasulullah, memang begitulah cara zikir saya, karena dengan zikir hati itu saya merasa lebih syahdu, lebih merasakan kehangatan, lebih merasakan kedamaian, kebahagiaan, lebih merasa kekhusyukan, lebih merasa saya tawaduk lewat zikir itu, lebih membuat saya ikhlas. Saat itu Rasul pun bertanya sama Umar, wahai Umar, kenapa engkau berzikir dengan suara yang sangat keras? Kata Umar, ya, saya berharap dengan suara zikir saya itu bisa mengusir setan-setan yang ada di sekitar saya, dan bisa memancing orang supaya ikut berzikir mengingat Allah. Dan dengan berzikir yang kuat itu saya lebih semangat. Akhirnya Rasul mengatakan, kalau begitu engkau wahai Abu Bakar, zikirmu yang terlalu halus itu diangkat sedikit, supaya jangan terlalu halus, diangkat sedikit. Dan engkau Umar, zikirmu yang terlalu keras mohon diturunkan sedikit. Jadi artinya ada zikir, memang zikir ini kedua-duanya ada. Ada zikir yang halus tapi jangan terlalu halus, ya, kata Rasul begitu kepada Abu Bakar. Yang terlalu tinggi diturunkan. Kadang-kadang ada zikir seperti pakai persneling deh. Awalnya lambat, gigi 1, gigi 2, begitu di akhir sudah tinggi sekali tingkatannya. Jadi kata Rasulullah yang seperti itu diturunkan sedikit. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan mana yang terbaik. Tapi yang terbaik berdasarkan banyak hadis tetap zikir yang zikir hati itu lebih baik. Dalam sebuah hadis itu lebih baik 70 kali lipat daripada zikir lisan. Dan firman Allah tentang perintah zikir saya tidak bacakan semuanya, banyak sekali. Ya, kita disuruh berzikir baik dalam keadaan tertidur, berdiri, duduk, itu banyak firman Allah. Bahkan dalam ayat-ayat yang jelas disebutkan, apabila kamu tunaikan sholat, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Zikirkanlah olehmu Allah sebanyak-banyaknya, dan sucikan dia pada waktu pagi maupun petang. Ya. Kalau sedikit saja lalai, ya udah rasakan sendiri akibatnya. Dan Allah mengatakan begitu, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang lalai mengingatku, ya rasakan saja kehidupan yang penuh dengan kesusahan, kesulitan. Ya, kesulitan. Jadi kesulitan itu tentunya ada pada persoalan cara pandang, soal cara memaknai hidup. Tidak mengerti itu ya semakin susah. Ya, walaupun ada di tangan yang dalam bentuk materi, ya. Saya punya jamaah, dia bilang sama saya, Ustaz, terus terang kalau uang itu 300-400 juta saya dapat sebulan, Ustaz, tapi kayaknya kurang terus, Ustaz. Loh, saya tanya, kenapa kok bisa kurang?
Ya gimana Ustaz, anak saya 5, sekolah di luar negeri semua, saya harus bolak-balik ke sana lihat mereka ada masalah ini, saya datang kurang ini, saya datang belanja pun jadinya banyak di sana. Kalau yang di rumah yang bantu-bantu ada 7 orang. Dalam hati saya kalau begitu 1 miliar pun ya tetap kurang, karena namanya kebutuhan itu pasti lebih besar daripada yang didapat. Tapi itulah sebenarnya apa sih? Oh, kalau sudah begitu tidak bisa bersyukur, inilah artinya keberkahan itu dicabut. Yang ada rasanya keresahan, kegelisahan. Dan firman Allah lagi, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang mengabaikan zikir kepada Allah yang pemurah, akan melekat padanya setan yang menjadi temannya serta menyertainya kemanapun dia pergi. Jadi hati-hati, kita terus diintai, dimata-matai oleh setan. Lalai kita dari Allah, itulah yang membuat setan datang. Ada orang yang berbuat dosa, seorang kakek, maaf, diinterogasi sama polisi, kenapa kok sampai hati memperkosa cucunya sendiri? Kakek itu bilang, ya gimana, setan. Ya setan jadi kambing hitam terus. Kenapa setan jadi kambing hitam? Kenapa? Karena memang kecenderungannya berbuat buruk lebih besar. Itu yang membuat dia susah melawan setan. Kalau kecenderungan berbuat baik seseorang itu lebih besar, setan itu ya nggak akan sekuat seperti yang dia duga. Jadi dengan apapun kita berzikir, apakah dengan lisan, apakah dengan sir, itu kita bisa lakukan keduanya. Tapi kalau sebatas mulut itu kan artinya menyebutkan, mengeluarkan. Ya, apa yang disebutkan ya bisa nama-nama Allah, bisa nama-nama kekuasaan Allah, macam-macam. Itu tetap lewat lisan. Yang diutamakan kan tetap menyebut. Menyebut itu berarti dengan bisyafatain, dengan 2 lisan, dengan 2 bibir. Sementara qalb itu, zikir qalb itu yang diutamakan apa kalau hati? Yang ada mengenang, ada merasa, menyadari. Dengan apa kita sebenarnya merasakan syahdu? Ya dengan hati. Itulah zikir hati namanya. Orang kalau ditanya rindu, biasa yang dikedepankan hati. Hati saya rindu, ya kan hati. Ketika kita cinta juga hati, merasa juga hati. Jadi pantas saja kalau zikir hati itu lebih dalam, karena lebih masuk, lebih terasa dan lebih kena. Karena itu dalam banyak hadis disebutkan zikir qalbu inilah menjadi generator penggerak untuk perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Dan Quran misalnya mengatakan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asirru qaulakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzati sudur. Kamu bisa mensirkan zikirmu atau bisa menjaharkan, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada. Ya. Rasulullah bersabda, berzikirlah dengan perlahan. Orang-orang bertanya, apa maksud zikir perlahan itu? Beliau menjawab, itulah yang disebut dengan zikir qalb. Nah, salah satu hadis yang sangat populer yang disebutkan Rasulullah adalah afdhalu dzikri la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya, sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Inilah zikir yang terbaik. Kenapa? Karena kalau sudah diawali dengan la nafiyun, la tidak, itu artinya kita menidakkan semuanya. Tidak ada yang kita utamakan illallah kecuali Allah. Tidak ada yang paling kita dambakan kecuali Allah. Tidak ada yang paling kita kejar, Allah. Jadi itu makanya la ilaha illallah ini menjadi zikir yang paling afdal. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, di kampung saya ada orang berzikir tidak membaca la ilaha illallah, tapi Allah saja. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, terus dia masukkan ke dalam hatinya itu Allah, Allah, Allah. Saya pikir saya tidak mau memperdebatkan masalah yang ini. Bisa saja makna Allah yang dia baca itu dalam sekali, sekalipun ada dalil yang mengatakan yang paling zikir adalah la ilaha illallah, tapi saya pikir silakan kita pakai yang la ilaha illallah ini. Kalau hanya menyebutkan Allah saja, ini perlu nanti dikaji lagi ya. Bahkan ada yang hanya berzikir mengatakan Yahu, Yahu, Yahu ya. Saya pikir
Mungkin mereka ini sudah pada level hakikat, jadi zikirnya seperti itu. Saya tidak mau menyalah-nyalahkan, karena tetap saja zikir itu bukan tujuan. Zikir adalah baru sebuah tangga. Hakikat zikir itu tadi yang saya katakan, menjadi semacam holistik, dia integral, bahwa apa yang diucapkan, apa yang di hati, itulah orang-orang yang ada di sekitar merasakan kedamaian. Itu baru zikir. Bagaimana dia berkata-kata kepada pasangannya, kepada istrinya, kalau memang dirasakan kelembutan, penuh kehangatan, itu juga bagian daripada zikir. Jangan seperti tadi, ada orang berzikir pakai la ilaha illallah atau Allah yahu, tetapi istrinya terus direndah-rendahkannya, istrinya terus disepelekannya. Itu percuma saja zikir seperti itu. Sebenarnya hakikat zikir bukan hanya sekedar mengingat dan menyebut, ya betul, bukan hanya mengingat dan menyebut, tetapi juga berupaya mengadopsi sifat-sifat Allah yang baik itu ke dalam diri. Ya, dulu ada orang minta amalan sama Pak Kiai. Pak Kiai, saya ingin bisa jalan di air, ada nggak zikirnya? Kata Pak Kiai, ini bukan soal bisa tidaknya, tapi kuncinya ada pada keyakinanmu. Yakin gak kamu itu dengan zikir ini bisa jalan di air? Ya saya yakin, tapi apa amalannya? Kata Pak Kiainya, kalau gitu coba amalkan ya Hayyu ya Qayyum. Akhirnya begitu semangat dia ingin jalan di air, ya, tapi dia lupa tadi. Apa tadi ya? Lupa dia mau menyebut ya Hayyu ya Qayyum. Tapi walaupun dia lupa, dia sangat yakin dengan amalan yang diberi Pak Kiainya itu. Yang dia ingat adalah ya kayumu ya kayuku. Jadi itu yang dizikirkan, ya kayumu ya kayuku, ya kayumu ya kayuku. Tapi dia betul-betul pada level keyakinan yang sangat tinggi. Jadi begitu dia nampak sungai, dia coba dengan zikirnya itu dia bisa jalan di air, dan betul-betul dia bisa jalan di air. Ternyata bukan soal sebutan, tapi soal keyakinan. Ya, jadi ini. Tetapi tetap saja yang namanya zikir bukan mau cari sakti, ya. Jadi jangan salah. Kalau dia sakti itu hanya efek. Kalau ada sekarang orang misalnya, sekarang kan lagi demam batu nih. Dulu Ibnu Arabi itu sebenarnya saat di puncak zikirnya dapat dia ilham berbagai macam jenis-jenis batu dan potensi-potensinya. Jadi Ibnu Arabi sudah lebih dulu itu memahami ratusan jenis batu sekaligus potensinya. Rupanya batu itu kan bagian dari alam, sama seperti api, potensinya membakar. Nah, di dalam jenis batu itu, kata Ibnu Arabi, itu memang ada fungsinya dia. Ada untuk mengurangi kolesterol, ada untuk menyeimbangkan darah, ada. Ya, jadi kalau ada orang sekarang demam batu untuk sekedar hiasan atau untuk seperti menyeimbangkan aliran darah, itu memang betul ada potensi batu seperti itu. Tapi kalau sudah 5 jari pakai 5-5-nya semua kiri kanan, ini sudah mubazir. Mubazir ini kawannya setan. Kalau masih pakai 2-3, saya pikir itu keindahan juga. Tapi kalau sudah berlebihan kan nggak boleh. Jadi kita juga tidak boleh cepat menuduh-nuduh orang syirik, ya, karena memang potensi batu itu secara alam ya sama dengan yang lain. Potensi seperti potensi air untuk apa, api, tanah, begitu juga batu. Ya, jadi Ibnu Arabi sudah, tapi dia nggak berhenti di situ, dia lanjutkan zikirnya. Setelah dia lanjutkan, dapat lagi pemahaman ratusan jenis tanaman yang bisa menjadi obat. Ibnu Arabi tahu tanaman ini untuk obat penyakit ini, tanaman ini, itu lewat zikirnya. Tapi orang ketika berzikir banyak berhenti di sini. Padahal itu baru tangga, ada yang lebih tinggi lagi untuk itu. Itulah kehebatan berzikir. Jadi semestinya zikir itu terjadi proses tafakur dan tafakum, merenungi dan memahami kebesaran dan kekuasaan Allah lewat lapas-lapas yang kita baca. Saya pikir sebagai penutup, kenapa Rasulullah terus-menerus memerintahkan kita untuk memperbaharui iman, ya, setiap detik perbaharui terus, kata Rasulullah, jadidu imanakum, perbaharui terus iman kamu, perbaharui iman kamu. Kata sahabat, kaifa nujaddid imanana, bagaimana kami harus memperbaharui iman kami? Kata Rasulullah, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah yang disebut dengan
magical power of repetition. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini termasuk ahli-ahli zikir, termasuk orang yang dipelihara oleh Allah lewat zikir yang dia baca, dibahagiakan keluarganya, dihadiahkan Allah putra-putri yang soleh dan solehah. Saya pikir sebagai penutup, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wabillahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.